Gerakan Muslim Indonesia Raya yang disingkat menjadi Gemira merombak kepengurusan tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Nur Zait terpilih secara aklamasi memimpin organisasi itu 5 tahun ke depan, menggantikan pelaksana tugas Ketua Agus Suwandi. Organisasi Gemira Kaltim sebelumnya diketuai oleh Nazarudin. Namun dalam perjalanan kepengurusan Nazarudin meninggal dunia, posisinya digantikan oleh Agus Suwandi sebagai pelaksana tugas melanjutkan masa kepengurusan. Gemira adalah salah satu organisasi sayap dari Partai Gerindra. Organisasi ini ditugaskan untuk menjadi pendukung Partai Gerindra hingga ke pelosok-pelosok desa. Lantaran itu, organisasi yang berinduk di pengurus pusat ini berusaha membangun struktur organisasi hingga provinsi, kabupaten, dan kota, kecamatan, serta koordinator di tingkat RT. Program kami ke depannya, kami akan membentuk seluruh PC Kabupaten Kota, 10 kabupaten kota yang bernaung di bawah Provinsi Kaltim. Semuanya akan kita bentuk kepengurusan Gemira. Itu langkah awalnya. Dan perbaikan program yang lainnya yaitu untuk menyokong makin berkibarnya Gerindra di provinsi. PD Provinsi Kaltim sesuai dengan hierarki kedaerahan, yaitu kabupaten, seluruh kabupaten kota di Provinsi Kaltim yang kita ketahui ada 10 kabupaten kota, kita akan menguatkan hingga ke pelosok-pelosok kepengurusan tersebut, bahkan sampai ranting dan kelurahan. Setelah pengurus Provinsi Kalimantan terbentuk, para pengurus di bawah kepemimpinan Nur Zait merencanakan melakukan konsolidasi sekaligus juga membentuk kepengurusan Gemira di level bawah. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Jalan umum digunakan angkut hasil tambang akan ditindak. Aktivitas mobil mengangkut batu bara dituding menjadi penyebab kerusakan jalan umum, baik itu statusnya jalan negara, provinsi maupun kabupaten dan kota. Pemerintah dianggap lemah mengamankan aktivitas perusahaan tambang menggunakan jalan-jalan raya untuk umum. Tudingan datang dari berbagai kelompok masyarakat maupun para wakil rakyat. Selama ini terjadi pembiaran terhadap aktivitas pertambangan ilegal oleh pihak kepolisian. Dan terjadi juga pembiaran oleh pemerintah karena jalan-jalan umum dipakai oleh aktivitas pertambangan. Penambangan batu bara secara ilegal marak terjadi hampir di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Jika sebelumnya operasi mengangkut hasil pertambangan ilegal dilakukan malam hari, saat ini tidak takut lagi meski pengangkutan dilakukan siang hari. Kepala Dinas Perhubungan Kaltim AFF Sembiring mengakui sudah ada koordinasi dengan pihak aparat keamanan untuk masalah tambang ilegal yang memanfaatkan jalan-jalan umum. Pengusaha tambang yang melakukan akan diproses secara hukum. Bahas dalam rapat, ya itu nanti akan ada diberikan tindakan hukum oleh aparat yang berwenang dalam hukum. Ya. Nah, ini kan sudah, Pak, tapi sudah beberapa kali dilakukan, memang mereka sangat lengah ya. Oke. Tindakan itu seperti apa Pak? Oh tentu dong, sesuai dengan undang-undang dong. Kalau dia melanggar, dia mengangkut batu bara di jalan, ada tindakannya. Karena ada semua pasal-pasalnya, Mas. Silakan aja dibuka, banyak itu. Melanggar menggunakan jalan tidak sesuai peruntukannya juga ada. Ya. Oke. Siap. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Bantuan hukum gratis di Kaltim. Masyarakat Kalimantan Timur kini mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma jika terbentur masalah, terutama bagi yang tidak mampu. Pemerintah provinsi wajib menyediakan tenaga bantuan hukum, baik untuk berurusan masalah pidana, perdata maupun tata usaha negara. Anggota DPRD Kaltim Hasanuddin Masud menggelar sosialisasi peraturan daerah mengenai penyediaan bantuan hukum kepada warga Manggar Balikpapan. Aturan itu tertuang dalam Perda atau Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Warga Manggar yang hadir dalam acara sosialisasi Perda di Gedung Serbaguna Manggar Baru Balikpapan Timur mengakui baru mengetahui adanya Perda tersebut. Mereka merasa bersyukur jika memang pemerintah menyediakan bantuan hukum, sebab hal tersebut memang diharapkan jika mereka punya masalah hukum. Ada 120 warga yang hadir bersama ketua-ketua RT, sementara Hasanuddin Masud ditemani 2 narasumber
praktisi hukum yakni Saud Purba dan Olan Purba. Acara sosialisasi berlangsung dinamis karena warga bisa menyampaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi menimpa mereka. Sosialisasi Perda nomor 5 tahun 2019 tentang penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, di mana bantuan ini diberikan oleh Pemkot Kaltim untuk memberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Itu bisa hukum perdata, pidana, tata usaha negara, dan waris. Nah, dengan adanya bantuan Perda ini, maka diharapkan masyarakat-masyarakat yang termarginalkan, yang tidak mampu membayar lawyer atau pengacara itu bisa dibantu oleh pemerintah daerah dalam hal Provinsi Kalimantan Timur. Praktisi hukum Saud Purba mengakui sudah 3 kali mendapat kesempatan mendampingi anggota DPRD Kaltim menyampaikan sosialisasi perda tentang bantuan hukum. Dia melihat masyarakat begitu antusias karena merasa negara hadir ketika mereka memerlukan bantuan hukum. Selama ini bagi masyarakat untuk mendapatkan jasa bantuan hukum dari seorang pengacara pasti membutuhkan bayaran yang mahal. Tetapi ternyata dengan adanya Perda nomor 5, warga tidak mampu bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Jadi sosialisasi penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat Kaltim ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pencerahan kepada masyarakat Kaltim, khususnya di Balikpapan Timur yang sekarang kita laksanakan ini, bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Perda 05 tahun 2019 telah membuka kesempatan kepada masyarakat, utamanya masyarakat yang kurang mampu, untuk berperkara baik litigasi dan non litigasi di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama maupun di PT UN terkait dengan masalah-masalah keperdataan, kepidanaan dan TUN. Jadi itu gratis, dibiayai oleh Pemprov. Itu yang kita sosialisasikan sekarang itu, Pak, ke masyarakat, supaya masyarakat yang kurang mampu, yang selama ini termarginalkan, bisa memperoleh bantuan hukum secara gratis. Itu, Pak. Anggota DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud mengatakan, pemerintah Provinsi Kaltim menyediakan tenaga bantuan hukum dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum resmi di provinsi ini. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Warga Manggar antusias mendapat sosialisasi bantuan hukum. Beginilah suasana sosialisasi peraturan daerah mengenai penyelenggaraan bantuan hukum di Gedung Serbaguna Manggar Baru Balikpapan Timur. Masyarakat antusias mendengarkan penjelasan hingga mengajukan pertanyaan terkait masalah-masalah hukum yang mereka alami. Setidaknya 3 orang warga mengutarakan langsung permasalahan hukum yang menimpa mereka kepada Hasanuddin Mas'ud selaku anggota DPRD Kaltim. Warga mengaku baru mengetahui kalau sekarang ada bantuan hukum cuma-cuma alias gratis kepada warga yang tidak mampu. Di tempat saya itu ada kasus, Pak. Ada sekitar 9 rumah yang sengketa dengan pihak Brawijaya dan ICC. Batakan Bulan. Nah, saat ini warga saya 9 rumah itu kalah. Anggota DPRD Hasanuddin Mas'ud mengatakan, antusiasme dari warga menunjukkan bahwa masalah bantuan hukum gratis sangat dibutuhkan. Masyarakat bisa menyampaikan masalahnya menyangkut soal pidana, perdata, tata usaha negara, termasuk jika berurusan di pengadilan agama. Ya, jadi masyarakat sangat senang ya dengan adanya bantuan hukum ini, karena ini gratis. Persyaratannya hanya 3, punya KTP, surat keterangan dari RT atau lurah tidak mampu, dan punya dokumentasi untuk disampaikan. Jadi ini sangat membantu bagi warga-warga yang tidak mampu masalah hukum dan bantuan hukum. Bagi warga yang mengajukan diri mendapat bantuan hukum, hanya perlu melengkapi dokumen dengan kartu identitas KTP sebagai warga Kalimantan Timur dan juga surat keterangan dari kelurahan setempat yang menjelaskan keterangan tidak mampu. Kemudian juga menyampaikan kronologi permasalahan secara jelas. Saya sudah mengadakan prosper ini 3 kali, Pak, dan umumnya ini sampai dengan sekarang ini respon masyarakat sangat antusias. Karena kita tahu sendiri negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi apabila menyangkut masalah hukum, masyarakat sangat antusias karena mungkin selama ini termarginalkan, tidak terlayani secara oleh hukum dengan baik. Jadi begitu ada berita gembira seperti ini, mereka sangat ini. Kebetulan yang hadir di sini di prosper kita kali ini adalah rata-rata kepala RT
Jadi lebih bagus lagi, bisa menyampaikan ke warganya juga. Gitu Pak, mereka antusias lah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Apa kabar perpindahan ibu kota negara meski gaungnya terdengar masih senyap? Lantaran sampai saat ini belum juga ada undang-undang yang mengaturnya. Namun pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara optimistis rencana itu bakal segera direalisasikan. Sikap optimistis itu disampaikan jajaran pemerintahan maupun warga Kabupaten Penajam Pasir Utara. Apalagi dari beberapa kali kunjungan pejabat tinggi setingkat Menteri Kabinet Indonesia Kerja ke kawasan calon ibu kota negara. Nyaris tidak terbantahkan titik inti ibu kota negara yang disebut-sebut itu berada di kawasan administrasi Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bahwa pemindahan ibu kota negara di Penajam Pasir Utara itu akan berjalan. Ya, kaitan dengan optimisme itu kan ada variabel-variabel yang barangkali kita pahami, minimal di tingkat pemerintah yang di bawah ini. Pembangunan ibu kota negara itu mutlak otoritas daripada pemerintah pusat. Mulai dari penempatan lokasi, koordinatnya, ikutannya adalah perencanaan-perencanaan yang detail, yang spesifik, lokasi, bangunan dan sebagainya. Itu menjadi kebijakan. Di daerah itu nurut, manut, ikut saja. Di kota negara misalnya itu, kita sudah beri masukan saran pada saat membuat rancangan presiden tentang kawasan ibu kota negara. Ada namanya kawasan inti pusat pemerintahan, luasnya 6.500. Ada namanya kawasan ibu kota negara, luasnya 56.000. Ada kawasan pengembangan ibu kota negara, luasnya 256.000. Itu ada Semboja, Murajawa, Lakulo, Janan, dan Kecamatan Sepaku. Pada saat kebijakan diambil saat ini, informasinya bahwa inti dari kawasan inti pusat pemerintahan itu ada di Kecamatan Sepaku. Kecamatan Sepaku merupakan salah satu dari 4 kecamatan yang berada di wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kecamatan Sepaku berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga Kabupaten Kutai Barat. Rencananya sebagian tanah di daerah itu menjadi kawasan inti perpindahan ibu kota negara. Dukungnya apa? IKN. Nah, jadi kalau untuk IKN, ya kalau dilihat dari rencana itu bahwa 4 kecamatan kita mungkin jadi 3 kecamatan saja Kabupaten Penajam Pasir Utara ya. Dalam bayangan-bayangannya itu kan tidak Sepaku dikeluarkan. Sepaku dikeluarkan bagian dari IKN yang baru kan itu ya. Jelas kita akan dana yang ada atau bidang yang ada akan kita fokus pada pembangunan kecamatan jadi Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai penyangga. Sementara sebagai penyangga utama ya kita juga akan meminta dukungan, meminta kebijakan supaya dana-dana segar dari pusat diarahkan juga untuk keseimbangan antara pembangunan kota negara dengan daerah sebagai penyangga utama. Dari sejarahnya, menurut data yang terbaca di Wikipedia, tahun 1960, Sepaku berada di wilayah Kota Madya Balikpapan dengan nama Kecamatan Balikpapan Seberang. Suku asli yang mendiami Kecamatan Sepaku adalah suku Pasir dan terdapat pula suku pendatang seperti suku Jawa, yang pada awalnya mengikuti program transmigrasi pada tahun 1977, 1991, dan 1998. Tahun 1988, daerah Sepaku diserahkan oleh Kota Madya Balikpapan kepada Kabupaten Pasir, bergabung dengan nama Kecamatan Penajam. Namun, kemudian demi memenuhi persyaratan pemekaran Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun 2002, maka Kecamatan Penajam dimekarkan menjadi Kecamatan Penajam, Induk dan Kecamatan Sepaku. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Rencana perpindahan ibu kota negara sedang memasuki tahapan baru, yaitu segera diagendakannya pembahasan rencana undang-undang di DPR RI. Sementara itu, pemerintah juga sedang menyiapkan draft terbaru RUU setelah mengalami revisi dari draft sebelumnya setebal 34 halaman. Informasi mengenai draft rencana Undang-Undang IKN alias Ibu Kota Negara menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu oleh pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pasalnya, sebagai daerah penyangga paling dekat kawasan inti Ibu Kota Negara, maka pemerintahan dan masyarakat juga harus mengetahui dan mempersiapkan apa yang harus dilakukan
agar rencana perpindahan itu berlangsung sukses. Nah, seperti itu. Jadi kita melihat tren di Jakarta bahwa saat ini setelah ya kita memantau juga diharapkan ada surat presiden kepada DPR untuk menyampaikan nota atau rancangan undang-undang ibu kota negara yang jumlahnya 34 lembar itu, 36 lembar. Nah, sementara dari sisi kita cermati juga atau kita perhatikan dari sisi perencanaan, Pogja sudah ada semua bekerja, lintas kementerian sebagainya, termasuk rancangan-rancangan spesifik seperti perpres apa saja sudah siap semua di bawahnya. Tinggal legalitas undang-undang yang ada, yang lain sudah bisa berjalan. Di berbagai ruang publik, termasuk kafe dan warung-warung makan di Kecamatan Penajam, masalah perpindahan ibu kota negara menjadi topik hangat pembicaraan. Sebab diakui setelah munculnya rencana perpindahan itu, begitu banyak perubahan yang terjadi, terutama menyangkut jual beli lahan dan peluang investasi. Menurut Asisten 2 Setdakap Penajam Pasir Utara, masyarakat Penajam jangan hanya jadi penonton. Hadirnya kebijakan perpindahan ibu kota negara pada zaman pemerintahan Joko Widodo adalah kesempatan untuk mengembangkan diri seluas-luasnya, baik dari sisi pendidikan maupun sosial ekonomi. Dimanapun berada, kita ingin menitip anak-anak usia produktif Penajam itu supaya punya skill, sehingga pada saat diperlukan untuk ibu kota negara itu mereka sudah siap. Itu yang pertama, SDM kita harus kita siapkan. Yang kedua, ya tentu saja kebutuhan-kebutuhan mendesak jika ada lonjakan adanya penambahan tenaga kerja, ada penambahan penduduk. Otomatis ya masyarakat memahami peta itu, mungkin rumah kos, mungkin rumah makan, mungkin kebutuhan sembako dan sebagainya, simultan saja. Jadi masyarakat menyesuaikan kebutuhan itu. Ya bukan saja masyarakat Penajam memandang potensi itu, tapi siapa saja memandang itu adalah potensi. Tapi tentu saja kita ingin mendorong warga Penajam Utara ambil bagian terdepan memanfaatkan pembangunan ibu kota negara. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan.